Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat video singkat guys, yaitu generate barcode dengan Java ya. Bagaimana cara kita membuat generate barcode dengan Java. Nah, cuman di video ini saya nggak akan ngoding dari awal karena saya hanya ingin menunjukkan source code-nya seperti apa dan dependensi apa saja yang dibutuhkan untuk kita membuat fungsi ya. Bisa dibilang fungsi ya, fungsi untuk mengenerate suatu barcode ya. Oke, langsung saja ke codingannya. Ini saya sudah di netbinnya ya. Di sini saya ingin kasih 3 contoh untuk codingan barcode-nya seperti apa aja. Yaitu yang pertama ini ya. Teman-teman perhatikan dulu nih, perhatikan nama kelas Java-nya ya. Yang pertama ini generate barcode ya. Di sini kita bisa mengenerate barcode dengan kode-kode ini. Selain kode ini sebenarnya ada lagi, cuman yang paling umum digunakan itu yang ini ya. Nah, mungkin saya demokan sedikit. Saran. Oke, tampilannya seperti ini. Misalnya kita masukkan angka 123 ya kan, kita generate dan hasilnya seperti ini. Inti untuk barcode tipe kode 11. Saya sendiri belum paham ya tipe kode 11 itu gimana, cuman intinya seperti ini ya. Terus kode 39 seperti ini, dia agak melebar. Kode 93 agak mengecil lagi tapi lebih lebar dari yang kode 11. Terus kode 128 agak panjangnya sama cuman sedikit tebal. Kode bar seperti ini, dan kode 8 in 8 kayaknya ini harus 8 digit deh, 7 digit gitu ya. Kita tambah coba ya, 4, 5, 6, 7. Oh ya bener ya, karena EN 8 jadi angkanya harus 7, tapi nanti ketika di generate dia nanti akan menambah satu angka. Nah ini angka ini saya sendiri kurang paham, cuman saya sedikit browsing, angka ini tuh emang dari generate itu akan mengasih angka kayak angka pemeriksaan atau apa gitulah. Makanya ketika kita ketik ini otomatis menambah angka satu lagi di belakangnya. Karena kalau misalnya ini 0 tambahin ya, 02 itu dia nggak bisa. Dia bisanya cuman 7 digitnya nih, 8 7 gitu ya. Dan saya bilang random, hasilnya angkanya random. Terus ada ian 11, ini juga sama, karena ian 13 angkanya harus 12 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah terus interleave 25 kurang lebih seperti ini. Nah di sini saya ada nambahan fitur dikit, yaitu bisa mengekspor barcode-nya ya. Contohnya kita ekspor. Ini saya ada sempat contoh nih beberapa, saya hapus dulu semua. Oke, kita tes tadi yang ini dulu ya, yang ini kita ekspor dan kita cek hasilnya nih. Dan inilah hasilnya ketika diekspor. Kalau kayak gini kelihatan jelas, tapi ketika di zoom dia agak pecah ya ini. Oke, ini untuk contoh codingan yang pertama. Teman-teman perhatikan di sini ada error ini karena fitur ekspornya ya. Jadi dependensi yang saya gunakan itu kayaknya lagi ada masalah sama yang punya, jadi ada error seperti ini. Jadi ini bisa diabaikan aja karena fokusnya itu ke codingan generate barcode-nya. Ini untuk yang pertama. Sebelum lanjut ke contoh yang kedua, saya ingin nunjukin dulu deh codingannya seperti apa ya. Kita ke source. Jadi di sini teman-teman nih ya, ini adalah dependensi yang kita gunakan ya. Kita ada namanya gbarcode bean nih. Ini gbarcode bean. Ini yang kita gunakan untuk mengenerate yang codingan yang tadi ya, barcode yang tadi. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di sini kita ada mengimport misalnya N8, kode 11 dan masih banyak lagi. Ini terus ini ada kita nambahkan variable image. Terus untuk combo boxnya ini kita di sini tidak menambahkan action apapun, karena di sini kita pakainya switch case ya. Jadi di sini kita buat metode
jadi di J barcode bian ini dia ada namanya metode ini, abstract code strategi ini. Nah, itu kita gunakan dan untuk kita masukin switch case yang seperti ini. Jadi ketika misalnya kode 11 diklik, artinya dia manggil kode type-nya itu yang kode 11 gitu ya. Kode 11 ini dari mana? Dari library ini ya, dari sini nih gitu. Ini untuk combo box-nya, untuk switch case-nya. Lalu untuk button generate-nya, ini ya, button yang ini itu kurang lebih seperti ini. Saya zoom sedikit ya. Ini jadi kita pastinya ada variable ID, dimana kita ngambil ID-nya itu dari text field ID yang ini ya kan. Lalu di sini jika ID-nya kosong, dia return balik lagi ke atas. Lalu di sini kita buat namanya variable, tipenya jbarcode ya kan. Objeknya nih jbarcode bian. Lalu di barcode bian ini ya kan, di dalam ini itu ada set code type. Set code type ini, nah ini tadi get code type ya. Code type ini ya itu berdasarkan combo box yang kita pilih ya. Jadi kalau misalnya combo boxnya N8, berarti kita milihnya yang ini gitu, N8. Kalau misalnya ini nggak ada gimana? Ini nggak ada ya, berarti langsung gini. Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti langsung aja misalnya kode 11 gitu ya. Nah, kalau tanpa combo box ya kan, tanpa ini ya kita langsung setting aja, misalnya set code type-nya apa, kita berarti kode 11 gitu ya, dan lain-lain lah sesuai yang diinginkan gitu ya. Ini kita balikin. Lalu ini barcode bandnya di set code ID berdasarkan ID yang kita pilih ya, berdasarkan ID yang kita ketik. Lalu di sini kita ada menyeting ukuran barcode-nya di dalam label ini. Oh, saya lupa sebutin ya. Di sini tuh ada 1 text field, 1 text field, 2 button dan 1 combo box dan 1 label. Label ini untuk meletakkan kode barcode-nya. Nih ya. Di sini kita tingginya itu kita atur di sini ya kan. Tinggi dan lebarnya nih. Bisa dinaikin, bisa dilebarin. Lalu setelah kita mengatur tingginya, di sini itu kita akan mengatur icon yang kita meletakkan di mana menggunakan image icon. Lalu kita set di label barcode-nya ya. Label barcode ini yang ini ya. Nih. Label barcode. Dan kurang lebih ini untuk generate barcode-nya. Dan untuk exportnya itu gini. Ini opsional lah, bisa teman-teman bisa ngikutin, bisa enggak. Tapi kalau misalnya mengikutin bisa kayak gini ya. Saya udah pernah jelasin untuk button export ya, export yang pernah saya buat. Cuman di sini agak sedikit lebih lengkap, jadi teman-teman bisa perhatikan videonya atau codingannya jika teman-teman mau buat button exportnya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini kita ada metode boolean ya, tipenya boolean. Nah, lalu metode ini dipanggil di dalam sini. Nih, export code, export barcode ya ini. Lalu kan di sini kita ada tipe buffer image-nya itu yang ini. Yang ini nih. Jadi yang mau diekspor itu ya image yang ini, image yang ada di label dengan fungsi dari yang ini gitu guys. Udah, hanya seperti ini aja, bawahnya itu nggak ada codingan lagi. Oke ya, lanjut ke contoh yang kedua. Kurang lebih sama. Ini di sini saya males ngedesain ulang, jadi kita hanya mengubah library yang digunakan. Untuk lainnya sama, cuman di sini saya contohnya hanya ada 3 codingan ya. Ada 3 jenis barcode, hanya ini doang. Sebenarnya masih banyak, cuman yang saya pakai hanya ini saja, gitu ya. Untuk barcode-nya langsung aja ya. Di sini dependensi yang kita gunakan atau library yang kita gunakan itu yaitu barbecue ya. Nih. Yang ini barbecue ini. Barbecue. Lalu di sini biasa kita ada kurang lebih sama, kita ada variable image, tipenya buffer image. Buffer image itu library-nya ini ya, dari Java AWT image. Terus nah, langsung aja ke button generate-nya nih ya. Button generate-nya kurang lebih sama, untuk atasnya bagian atasnya. Lalu di sini kita ada variable barcode.
tipe datanya itu barcode ya. Untuk nilainya di sini setting awalnya 0. Nah, lalu di sini kita ada buat variabel lagi, tipe data string. Nilainya itu adalah combo box yang ini, gitu guys. Karena di barbecue itu nggak ada ini yang apa namanya abstrak ini, jadi di sini kita langsung kayak buat variabel baru untuk mengambil nilai dari combo boxnya gitu. Nih, selected barcode type ya kan. Nah, jika selected barcode type yang dipilih adalah ini ya kan, ya kita mengeksekusi ini, yaitu barcode factory create kode 128 ini. Lalu ya sisa-sisanya untuk lebih-lebihnya sama ya. Nih, teman-teman yang udah pernah mempelajari Sweetcase harusnya paham lah ya. Jadi intinya ketika kita milih ini di dalam combo box ya, artinya dia mengeksekusi ini ya kan, lalu di break, diputus. Jika bukan ini ya artinya dia mengeksekusi yang ini. Nah, di sini kenapa saya kasih contoh 3 doang, karena sebelumnya kan di sini kan ada ini ya. Nah, ini kan saya copy paste dan ternyata di dalam library ini itu nggak semua itu ada, kayak code 11 39 itu nggak ada, dia beda. Jadi ya saya hapus ternyata sisa 3. Ya udah kita buat contohnya 3. Tapi selain 3 ini masih banyak lagi sebenarnya guys. Nih ya, coba kita cek ya. Nih, dia ada 2 of 7, 3 of 9, kode bar ada juga 128 28AB, EAN 128 13 juga ada, dan masih banyak lagi lah nih. Jadi tiap dependensi atau library itu beda-beda ya. Cuman selagi untuk yang umumnya itu ada ya udah saya gunakannya yang umum digunakan di Indonesia. Saya sempat browsing yang umum digunakan itu yaitu barcode yang create EAN 13 ini. Nah, cuman saya nggak tahu pastinya yang lebih sering digunakan itu lagi mana, cuman itu kata Google sih EAN 13, makanya yang saya pastiin tuh EAN 13 ini ada gitu ya, barcode tipe EAN 13. Sorry ya kalau bacanya aneh, nah saya nggak tahu singkatannya gimana. Oke, lanjut. Jika ini udah dieksekusi ya kan, ya udah selanjutnya dia akan men-set barcode-nya. Di sini kita juga nyeting lebarnya, tingginya, lalu image-nya itu kita masukkan ke dalam label yang ini, kurang lebih sama sih. Nih, mungkin bedanya nih lebih dikit ya kan, untuk generate barcode ke dalam labelnya. Untuk exportnya di sini kalau yang ini itu saya pakai JNA file user. Kalau di sini saya pakai bawaan yaitu gfile chooser, cuman kurang lebih sama. Jadi bisa dilihat teman-teman kira-kira mau butuh yang mana. Oke, di sini ini belum saya demokan ya, saya demokan dulu deh. Nah, 128. Nah, teman-teman kalau perhatikan bedanya itu antara ini sama yang ini, kita nih kitaran 22 bisa kali ya. Nah, ini kan ada 2 ya. Nah, sama-sama 128 deh. 123. Nah, di sini nggak tahu ya kenapa tiap library ketika di generate itu beda. Cuman pastinya kalau misalnya kita tes scan pakai aplikasi scanner di HP pemindai, atau teman-teman kalau misalnya punya aplikasi scan barcode, itu ya dia ke scan-nya bener guys, 123 walaupun kodenya berbeda. Oh sorry, bukan kodenya tapi ininya ya, kodenya ya, yang garis-garisnya ini berbeda, agak berbeda bisa dibilang ya. Nih, tapi ketika di scan pakai alat scanner atau aplikasi scanner itu yang terscan itu bener 123 guys, gitu. Dan hal kedua yang berbeda itu adalah ini, mungkin ini gambarnya lebih HD ya, maksudnya jelas ya, cuman untuk teksnya itu dia agak ngeblur. Mungkin resolusi dari teks ini emang segini gitu loh, dan saya nggak tahu cara nyeting biar ini lebih jelas gitu ya, karena ini settingan itu dari library itu sendiri dan saya belum tahu sih cara nyetingnya itu gimana. Kalau yang sebelah kanan itu dia lebih, bisa dibilang lebih jelas lah ya, kalau teman-teman perhatikan nih, dia lebih nggak ngeblur gitu loh.
Oke, coba kita contoh yang 13, N13 ya. N13 berarti tambah lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kita kopas saja biar sama. Kita generate yang ini dan tampilan seperti ini ya, yang kanan, dan bisa diperhatikan lagi dan ini lebih kelihatan jelas ya angkanya, dan ini dia agak ngeblur. Dan emang yang tadi sign point ya, dia kan ini 13 dan di sini saya nulisnya 12 ya. Itu dia ketika di generate dia nambah satu angka di belakang ini. Nah, ini kalau saya baca tuh kayak kode. Saya browsing sebentar coba ya. Nah, ini ya. Sesuai info yang sebelum saya infoin, kode terakhir itu adalah cek digit kayak kode pemeriksa gitu, guys. Nah, emang berarti dari library itu emang ya ketika generate barcode emang udah sesuai aturan yang berlaku gitu lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari dua barcode ini ya, nah yang lebih sesuai sama yang umum ada di Indonesia itu atau di dunia mungkin ya, mungkin koreksi kalau salah, itu yang lebih sesuai yang ini ya. Ini dia kan satu garis gini-gini, terus tengahnya ada garis dan belakang ada garis. Nah kalau ini kan rata kayak gini ya. Makanya itu ketika saya nyoba pertama kali saya nyoba itu saya nyobanya ini guys. Cuma setelah dipikir-pikir kayak teksnya itu ngeblur, terus jenis jenis gambar barcode-nya itu kayak apa ya, beda banget. Bukan beda sih, menurut saya bukan seperti kode barcode yang biasa kita lihat gitu lah. Makanya saya nyari-nyari lagi library yang digunakan dan hasilnya itu kayak gini. Ini yang lebih akurat saat ini yang bisa saya gunakan sih, yang ini. Gitu sih guys. Mantap lah ya. Oke, untuk yang ini nggak saya jelasin ya, karena di sini dia ini mirip sama yang kayak ini. Library yang digunakan itu barbecue. Nah, ini tuh kayak desain masih berantakan, jadi kurang lebih kayak gini nih kan, sama dia. Dia pakainya barbecue. Nih, barcode ya, barcode story dan barcode Create N11 nih kayak gini. Jadi ini kita skip, ini mas mau saya hapus mulan ya, kita hapus aja biar nggak bingungin ya. Dan itulah tuh dua jenis generate barcode yang udah saya buat. Teman-teman kalau mau milih yang pertama bebas, yang milih dua bebas, atau yang kalau teman-teman ada referensi lagi library yang digunakan harusnya pakai yang ini atau ini, bisa infokan di komentar ya guys, kira-kira library apa yang cocok digunakan. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang masih belajar Java sampai saat ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.